The Sorcerer and the White Snake. Berkisah tentang siluman ular putih yang jatuh cinta pada manusia. Namun karena berbeda alam, Biksu Fahai yang mengetahui hal tersebut pun mencoba menyingkirkan siluman itu. Penasaran gimana kisahnya? Yuk tonton sampai habis. Di scene awal, kita diperlihatkan seorang kepala biksu bernama Fahai dan muridnya, Nengren. Mereka tengah memburu siluman salju karena sudah mencelakai manusia. Singkat cerita, siluman tersebut berhasil dikalahkan. Nengren lalu mengurungnya di pagoda Leifeng, tempat untuk menyegel para siluman jahat. Scene berlanjut pada dua siluman ular bernama Susu dan adiknya Cincing. Mereka sedang melihat beberapa orang yang sedang mengambil tanaman obat. Cincing yang jahil pun menakuti mereka dan membuat seorang pria bernama Sushian tercebur. Melihat itu, Susu yang kasihan lalu berubah menjadi manusia dan menceburkan diri ke laut. Ia lalu mencium Sushian untuk memberikan napas buatan dan sedikit energi untuknya. Setelah kejadian barusan, Susu pun galau dan terus terbayang akan sosok Sushian. Karena hal itu, ia pun mengajak Cincing untuk mencari keberadaan Sushian. Di lain tempat, Biksu Fahai dan Nengren menemukan mayat wanita yang digigit siluman kelelawar. Mereka pun berencana pergi ke festival lampion untuk memburu siluman tersebut. Saat di perjalanan, mereka bertemu Sushian. Pria yang bercita-cita menjadi tabib itu mengantarkan mereka berdua sampai ke tujuan. Singkat cerita, mereka pun sampai. Biksu Fahai dan Nengren berpencar untuk mencari siluman kelelawar. Susu dan Cincing juga ada di sana. Susu lalu menyuruh adiknya itu untuk mencari Sushian dan minta pria itu untuk datang padanya. Di sana, Nengren bertemu Cincing. Ia memperingatkan wanita itu kalau ada siluman. Namun, ia tak tahu kalau Cincing itu sendiri adalah siluman. Cincing kemudian pergi untuk mencari Sushian. Lalu tak lama, ia berhasil menemukannya. Ia bilang pada Sushian kalau kakaknya ingin sekali bertemu dengannya. Namun, karena pria itu tak terlalu memperdulikannya, Cincing pun menjahilinya dan membawa perahunya itu ke tempat kakaknya berada. Setelah sampai, Sushian ternyata tak ingat pada Susu dan mengacuhkannya. Lalu, Susu merusak jembatannya agar pria itu tak bisa pergi kemanapun. Ia juga mendorong Sushian dan menciumnya seperti dulu berharap pria itu akan ingat padanya. Dan ternyata cara itu berhasil. Sementara itu, Nengren berhasil menemukan keberadaan siluman kelelawar. Namun naas, leher Nengren berhasil digigit dan tak bisa melawan lagi. Untung saja, Biksu Fahai cepat datang. Ia pun berhasil menyelamatkan Nengren dan mengalahkan Raja Siluman Kelelawar. Nengren yang terluka lalu dibawa ke kuil Jinshan. Namun rupanya, gigitan siluman tersebut malah membuat Nengren jadi siluman. Karena itu, Nengren pun kabur dan mencoba bunuh diri. Beruntung, ia bertemu Cincing dan tak jadi bunuh diri. Lalu, saat Nengren curhat tentang kesedihannya, Cincing pun bilang kalau ia juga adalah seorang siluman. Cincing lalu mengajarkan Nengren cara menjadi siluman kelelawar. Ia juga menjebak Nengren supaya makan daging dan meminum darah. Di lain tempat, Sushian yang sangat mencintai Susu berniat melamarnya. Ia ingin segera menemui orang tua Susu untuk menyampaikan niatnya tersebut. Mendengar hal itu, Susu pun mengajaknya untuk menemui keluarganya. Ia sudah menyuruh teman-teman silumannya agar berubah menjadi manusia dan berpura-pura menjadi keluarganya. Namun, karena Sushian menjelaskan kedatangannya secara panjang lebar, para siluman itu pun perlahan-lahan kembali ke bentuk aslinya. Cincing yang menyadari hal itu pun memukul Sushian hingga pingsan.
Lalu tak lama, Biksu Fahai dan beberapa muridnya datang. Mereka mengetahui kehadiran siluman di sana. Cingcing lalu menyuruh Susu untuk membawa Susian pergi. Sementara dirinya akan mengulur waktu dengan melawan Biksu Fahai. Pertarungan pun terjadi. Cingcing dengan sekuat tenaga mencoba mengalahkan Biksu Fahai. Namun karena tak sebanding, Cingcing pun akhirnya kalah. Saat Biksu Fahai akan menghabisinya, Nengren datang dan menghalanginya hingga membuat gurunya itu membelokkan jurusnya. Nengren lalu memohon pada gurunya untuk melepaskan Cingcing. Biksu Fahai meminta muridnya itu untuk kembali. Namun Nengren bilang kalau ia sudah tak bisa kembali lagi. Ia pun pergi dengan membawa Cingcing. Sementara itu, Susu dan Susian tinggal di tempat sederhana. Mereka memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Suatu hari, banyak warga desa yang meninggal secara tragis. Mereka semua terkena penyakit yang ditimbulkan oleh beberapa siluman. Susian yang tahu hal itu pun berusaha keras untuk membuat obatnya. Melihat kesungguhan sang suami menolong para warga, Susu pun diam-diam membantunya dengan menyalurkan sari hayatinya ke dalam obat. Tentu saja, obat tersebut menjadi manjur dan berhasil menyelamatkan warga desa. Saat itu, Biksu Fahai datang dan menyadari ada yang aneh dengan obat tersebut. Ia lalu menghampiri Susian dan yakin kalau istrinya yang membantu menyiapkan obat tersebut adalah siluman. Ia lalu memberikan belati roh pada Susian dengan alasan sebagai rasa terima kasih. Susu yang akan menyusul suaminya itu dicegat oleh Biksu Fahai. Pertarungan pun terjadi cukup sengit, hingga pada akhirnya Susu tak berkutik lagi dibuatnya. Namun Biksu Fahai tak akan membunuh atau menangkapnya. Ia merasa berhutang budi karena Susu sudah membantu warga desa dengan sari hayatinya. Biksu Fahai hanya minta agar Susu menjauhi Susian karena bisa merubah takdirnya. Namun Susu menolak karena rasa cintanya pada sang suami. Biksu Fahai lalu pergi sambil mengancam akan menghabisi Susu jika masih berada di alam manusia. Scene berlanjut saat Susian pulang ke rumah. Ia sangat senang sekali karena obat racikannya berhasil menolong warga desa. Ia juga membawa makanan dan arak pemberian warga. Lalu saat Susu minum arak tersebut, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata itu adalah arak anggur bunga belerang yang berkhasiat untuk menangkal gigitan ular. Susu yang kesakitan lalu masuk ke dalam kamar. Saat itu, tubuhnya berangsur kembali ke wujud aslinya. Tak lama, Biksu Fahai datang. Ia kesal karena Susu belum juga meninggalkan alam manusia. Susu lalu berubah menjadi ular dan menyerang Biksu Fahai. Susian yang melihatnya pun terkejut dan menusukkan belati rohnya pada ular tersebut. Susu yang sepenuhnya menjadi ular hanya bisa menangis menatap Susian dan ia pun pergi. Susian yang masih terkejut bertanya di mana istrinya berada. Biksu Fahai lalu bilang kalau istrinya adalah siluman ular yang barusan. Mendengar hal tersebut, Susian pun sedih dan tak percaya. Di lain tempat, Susu yang tertusuk belati roh sedang sekarat. Ia hanya tinggal menunggu waktu saja untuk mati. Sementara itu, Susian merenung dan khawatir pada nasib Susu. Ia ingin sekali menyelamatkannya. Tak lama, teman Susu si siluman tikus pun datang. Ia memberitahu tentang obat roh di pagoda Leifeng yang bisa menyelamatkan Susu. Susian pun membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan istrinya itu apapun resikonya. Singkat cerita, Susian berhasil masuk pagoda dan mendapatkan obat roh tersebut. Namun, karena ulahnya mengambil obat roh yang merupakan segel pagoda, maka siluman yang terkurung pun berhasil keluar dan merasuki Susian. Namun beruntung, Susian sudah menyerahkan obat roh tersebut pada si tikus. Karena itu, Susu pun berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, para biksu melakukan ritual doa untuk keselamatan Susian.
Lalu tak lama, Susu dan Cingcing datang untuk menyelamatkan Susian. Namun, Biksu Fahai sudah bersiaga untuk mengusir dua siluman itu. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Karena sudah muak, Susu pun membuat tsunami hingga menyebabkan kuil Jinshan hancur. Susu dan Cingcing kini berubah menjadi ular raksasa dan menyerang Biksu Fahai. Susu yang khawatir pada Susian yang terendam pun mencoba menyelamatkannya. Namun sayang, semua ingatan Susian tentang Susu hilang begitu saja. Mengetahui hal itu, Susu yakin kalau itu adalah ulah Biksu Fahai untuk memisahkan mereka. Sementara itu, Nengren yang sudah menjadi siluman seutuhnya pun datang. Ia lalu menyelamatkan para biksu dari air. Pertarungan antara Biksu Fahai dan dua siluman ular pun berlanjut. Saat itu, Biksu Fahai berhasil menumbangkan Cingcing. Namun, ia sendiri harus terkapar lemah. Lalu, Nengren datang dan membawa Cingcing menjauh dari air. Melihat adiknya terluka parah, Susu pun marah dan mengeluarkan jurus terhebatnya. Namun, itu sia-sia. Biksu Fahai berdoa dan mengeluarkan jurus tapak budanya. Susu pun tersungkur dan terkurung dalam pagoda Leifeng. Di sana, Susu memohon pada Buddha untuk bertemu Susian untuk yang terakhir kalinya. Ia pun rela menerima semua hukuman demi permintaannya itu. Karena kesungguhan hatinya, keinginan Susu pun terkabul. Ia diberi kesempatan bertemu Susian untuk yang terakhir kalinya. Saat itu, Susian masih tak ingat pada Susu. Namun karena melihat air mata Susu, hati Susian pun terasa sakit. Susu bilang kalau ia tak keberatan kalau Susian tak mengingatnya. Cukup ia sendiri saja yang menanggung kesedihan. Ia juga bilang kalau umurnya yang 1000 tahun itu tak sebanding dengan waktu sesaatnya bersama Susian. Susu pun mencium Susian, hingga pada akhirnya ingatan tentang Susu pun kembali. Namun sayang, waktu Susu sudah habis. Ia pun tersedot masuk ke pagoda dan harus menjalani hidupnya dalam kurungan. Di tempat lain, Cingcing sedih melihat kisah cinta sang kakak. Ia tak ingin mencintai seseorang seperti kakaknya mencintai. Ia pun pergi, meninggalkan Nengren sendirian. Sementara itu, Susian masih terlihat setia menemani Susu dalam hukumannya. Film pun selesai dengan sebuah pesan kalau cinta yang terlarang memang tak seharusnya terjadi. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian tak kesulitan mencerna pembahasannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!